Sedang ramai ya terkait quick count nih, banyak ya pro dan kontra ya Kang. Mungkin tanggapan Kang Doni sebagai apa? Ya, quick count ini kan memang perhitungan cepat. Perhitungan cepat kan ngambil sampelnya dari mana kan kita harus tahu juga. Nah, mengenai angka-angka yang sudah keluar dari quick count itu, ya kita juga jangan 100% percaya. Quick count ini yang saya lihat sekarang ini, yang sekarang saat ini kita lihat kan quick count ini berupaya menggiring opini masyarakat supaya sudah tahu pemenangnya siapa. Padahal kan quick count itu hanya berapa persen, hanya sampel berapa persen dari 34 provinsi itu. Nah, menurut saya sebaiknya juga quick count harus dihentikan. Harus yang ditampilkan oleh televisi, oleh media adalah real account dari keputusan KPU agar tidak membingungkan masyarakat atau rakyat Indonesia. Isu-isu terkait suara-suara hilang itu seperti apa Kang menanggapinya? Ya, suara hilang itu kan berdasarkan fakta dan bukti yang kita lihat dari hasil dari sistem Sirekap itu, bahwa ada angka-angka yang secara otomatis gelembung. Contoh misalkan ada di TPS mana 88 menjadi 888. Nah, ini yang sistem ini yang masih diteliti oleh teman-teman lain, masih juga masyarakat juga masih melihat, akan mengevaluasi kok nggak sesuai ya hasil rekapnya dengan form C1-nya. Nah, ini yang apa namanya, yang membahayakan juga, yang menyesatkan akhirnya untuk rakyat Indonesia, bahwa hasil dari pemilu ini yang benar-benar belum akurat gitu ya, karena masih banyak kesalahan. Dan Ketua KPU pun sudah memohon maaf karena ada kesalahan, katanya kesalahan input, tapi kesalahan input kalau diperbaiki, tapi kita lihat presentasinya di quick count itu kok nggak berubah. Nah, ini yang makanya akhirnya banyak yang minta quick count ini segera dihentikan untuk menunggu hasil real count. Nah, tentunya juga kita harus ingat begini, kita harus audit forensik untuk IT-nya. Ada nggak betul-betul kecurangan itu? Ada nggak kecurangannya di mana? Sistem itu benar nggak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem itu dibentuk? Bukan ada yang menguntungkan salah satu pasangan. Nah, ini yang memang harus kita lihat ke depannya nanti gitu. Bagaimana hasil akhirnya nanti. Terus bagaimana dengan yang sudah melakukan deklarasi kemenangan sebelum hasil putusan dari KPU, Bang, melihatnya, Bang? Nah, kalau pendapat saya ini mestinya juga harus bersabar, karena begini, bersabarnya karena kita lihat hasil akhir belum ada kok. Itu baru daripada hasil dari quick account. Quick account sudah deklarasi. Kalau quick account-nya benar ya kan, kalau perhitungan cepatnya benar, kalau perhitungan cepatnya masih banyak kerancuan seperti apa yang ramai sekarang, ya tentunya ini terlalu dini untuk melakukan deklarasi. Ya, ini juga kan membahayakan, jadi membuat down para pendukung pasangan lain ya. Waduh, udah deklarasi ya, padahal hasilnya belum tentu hasil akhirnya seperti itu. Kita masih menunggu hasil akhirnya. Oke, sebagai pendukung paslon 01 dan merupakan caleg juga, Abang gimana, mungkin menerima nggak sih kalau misalkan suaranya kalah nih 01 dari 02? Ya, sepanjang pemilu dilaksanakan, perhitungan dilaksanakan dengan jujur dan adil, transparansi dan akuntabel, tentunya siapapun pemenang harus kita dukung. Kita yang kalah juga harus mendukung yang menang, sepanjang tapi dilaksanakan sesuai dengan akuntabel ya, sesuai dengan azas pemilu yang jujur dan adil. Nah, ini juga kita sebagai caleg juga hari ini pagi tadi merasa dirugikan juga, karena suara-suara caleg terutama saya di dapil Jabar 10 ini kok suara langsung pada anjlok semua gitu, drop semua. Nah, apakah ini ada unsur kesengajaan atau memang Sirekapnya error? Ya, kami masih mau bertanya dulu kepada KPU. Jangan sampai ada, ya patut diduga, jangan sampai ya kita menduga-duga, jangan sampai Nasdem tuh bisa kehilangan kesempatan untuk mewakili di DPR melalui Jabar 10. Nah, saya melihat di situ karena suara kita hampir rata-rata bagus loh.
Tetapi sekarang per hari ini tadi pagi tuh drop semua, nggak kira-kira dropnya. Ada yang hilang 5.000 lebih, ada yang 4.000. Nah ini kan bahaya sekali ini. Ini kita bahkan para kader yang mencalonkan diri di DPR RI ini juga jadi drop dengan kenyataan seperti ini. Nah ini yang harus kita telusuri lagi, kita telusuri kembali. Bukan hanya pilpres ya, tetapi juga pileg DPR RI-nya. Bang, berarti kader caleg-caleg Nasdem suaranya mayoritas yang di Dapil Abang berkurang Bang dari hasil quick Iya, count. sangat banyak. Dari 15.000 lebih jadi 14.000. Dari 5.000 lebih 193. Kan dari 5.000 ke 193 jauh banget. Dari 6.000 menjadi 4.000. Jadi semuanya pada turun. Nah ini yang harus diwaspadai. Kita harus patut pertanyakan mengapa ini bisa terjadi. Apakah kita masih mau minta keterangan dari KPU apakah ini memang ada error di dalam sistemnya atau memang sistemnya yang tetap berjalan normal. Nah ini masih kita gali lagi. Apabila memang itu tidak dari KPU memang tidak bilang tidak ada sistem error gitu, seperti apa kan langkah yang akan di Ya tentunya kita sesuaikan gampang kok dengan form C1 kita yang kita miliki, kita total jumlah kan bisa ketahuan juga sama. Jadi akhirnya sistem aplikasi Sirekap itu nggak bisa dipakai, akhirnya ke manual kembali untuk mencari kebenaran gitu.